Rama. Developer lagi ada di luar ini angkasa. Aja Ayo cari Ma, duluan, mulai Ma. cari duluan lah. Astagfirullah Rama, lu Iya, tinggal mulai doang. Assalamualaikum. Apa Baru apa ada Rama? sebutan doang anjir. Kalau juga cepak tuh Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan ruang lingkup manajemen sumber dana Bank Syariah. Langsung aja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen dana syariah. Semua organisasi, baik yang berbentuk swasta, badan yang bersifat publik, ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, tentu mempunyai tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari para pendirinya. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga, dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan atau profit. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut oleh masing-masing sendiri atau manajer dan usaha tersebut. Yang kedua, pokok-pokok permasalahan manajemen dana pada bank syariah. Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, berapa jumlah dana yang dapat dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Yang ketiga, berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik atau pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah. Dari permasalahan yang ada di atas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh profit yang optimal. Yang kedua, menyediakan aktifat cair dan kas yang memadai. Yang ketiga, menyimpan cadangan. Yang keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seorang yang bertindak sebagai pemelihara dana orang lain. Yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Bank Syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, Bank Syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan yang menghasilkan aktiva produktif, yaitu pembiayaan untuk kontribusi serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investasi harta tetap. Yang kedua, modal bank syariah berasal dari yang pertama modal syariah sendiri yaitu simpanan sendiri yaitu modal, cadangan dan hibah, infak atau sedekah, simpanan hutang dari pihak lain. Yang ketiga, pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Yang ke pendanaan bank syariah, sumber pendanaan bank syariah bersumber dari yang pertama dana sendiri. Dana sendiri disebut juga dengan dana pihak, yaitu merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana pihak satu diantaranya modal di sektor cadangan dan sisa laba. Yang kedua, dana pihak ketiga atau DPK. Dana pihak ketiga mempunyai peranan penting dalam tersedianya dana bank. Keberhasilan bank dalam operasionalnya dulu sangat ditentukan oleh keberadaan DPK. Dana ini dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro. Yang ketiga, dana pinjaman juga untuk bank yang sulit mencari sumber dana sendiri atau dana pihak ketiga. Dalam memperoleh sumber-sumber ini relatif membutuhkan waktu dan bersifat sementara.
Dana dari sumber ini akan digunakan untuk mendanai atau membayar transaksi tertentu. Dana pinjaman ini bisa berasal dari pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank lain di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan dari obligasi. Selain itu, sumber dana pada bank syariah juga bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, modal inti atau core capital. Modal ini modal inti ini merupakan representasi dari kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal dapat diartikan sebagai kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai aset dikurangi dengan nilai kewajiban. Sedangkan modal inti adalah modal ini sendiri yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham bank. Modal inti atau core capital terdiri dari modal setor, yaitu modal yang disetor oleh pemilik bank. Yang kedua, agio atau tambahan saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Oke, modal cadangan, yaitu modal dari bantuan saham. Yang kedua, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba ditahan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham tabungan. Yang cadangan tujuan, yaitu bagian dari laba bersih yang digunakan untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS. Yang laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan atas persetujuan oleh rapat umum pemegang saham. Yang G, laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham, misalnya laba tahun lalu yang diperhitungkan sebanyak 50% sebagai modal inti. Laba tahun berjalan, yaitu laba kotor yang didapatkan selama tahun berjalan. Yang kedua, kuasi ekuitas atau mudharabah akun dalam kerjasama antara pemilik dana, pemilik dan pengusaha mudrawid. Saatnya menggunakan akad mudharabah, yakni penghimpunan dana dan sistem bagi hasil antara kedua pihak. Sedangkan pemilik dana dapat tidak diizinkan untuk mencampur tangan dan dalam menjalankan bisnis tersebut. Bagi hasil dibagi antara sohibul mal dan mudharib sesuai kesepakatan di awal. Bank sebagai mudharib di dalam aktivitas tersebut. Bank memfasilitasi berupa layanan bagi para penanam modal. Di antaranya, pertama, rekening investasi umum. Bank Syariah memperoleh dana dari nasabah yang menginvestasikan dana mereka berdasarkan prinsip mudharabah atau mutlaqah dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kedua, rekening investasi khusus. Bank Syariah bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada proyek tertentu yang mereka setujui atau kehendaki. Yang ketiga, rekening tabungan mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, dana harus berupa uang yang diserahkan pada pengelola dana untuk mudharib. Dana tabungan mudharabah seperti halnya tabungan wadiah yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Yang ketiga, titipan atau wadiah atau simpanan tanpa imbalan. Wadiah berarti meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sementara itu, secara istilah wadiah adalah memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya ataupun barangnya yang merupakan titipan murni, dan barang atau harta yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu pemiliknya. Prinsip wadiah dibagi menjadi dua jenis, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-damamah. Wadiah yang amanah adalah akan dititipkan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab. Barang titipan tersebut terjadi kerusakan selama tidak diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Sedangkan wadiah atau yaitu akan penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang titipan menjadi hak penerima titipan. Yang kedua, mekanisme perhitungan bagi hasil. Ada tiga mekanisme yang dikenal dalam perhitungan bagi hasil pada bank syariah, yakni yang pertama, profit sharing mekanisme, yaitu perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode bagi hitung atau profit.
Langsung aja ke tahap perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga atau DPK adalah dana yang berhasil dari masyarakat berupa tabungan giro dan deposito. Dalam produk penghimpunan dana atau funding, bank syariah umumnya menggunakan produk giro wajiah, tabungan, dan deposito mudharabah. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penghitungan bagi hasil penghimpunan dana di bank syariah, antara lain. Yang pertama, menggunakan metode revenue sharing, yaitu dengan menghitung total pendapatan tanpa ada pengurangan biaya-biaya. Yang kedua, memisahkan dana yang bersumber investasi mudharabah dengan dana selain investasi mudharabah. Yang ketiga, menghitung seluruh total dana yang bersumber dari investasi mudharabah atau mutlakoh. Yang keempat, menghitung rata-rata pembiayaan dari total keseluruhan. Pembiayaan baik akad jual beli, kerjasama usaha, dan sewa pada bulan laporan. Yang kelima, menjumlahkan total pendapatan yang didapatkan dari margin keuntungan atau pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa. Yang keenam, mengurangkan persentase investasi dari total investasi mudharabah yang dijadikan sebagai cadangan giro wajib minimum sesuai ketentuan Bank Indonesia. Yang ketujuh, menetapkan besarnya pendapatan yang diperoleh untuk dibagi hasil antara pemilik dana atau nasabah dengan pengelola bank syariah. Udah, Mak. Udah gantian ya. Yuk. Yang F, ada deposito mudharabah berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, maka Dewan Syariah Nasional (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Menurut fatwa DSN nomor 03 DSN MUI 4/2000, ketentuan umum deposito mudharabah adalah A. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang B, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. C, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. D, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang E, bank sebagai mudharib penutup biaya operasional deposit dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadikan haknya. Yang F, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan. G, sistem pembayaran di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang A, instrumen pembayaran tunai. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Yang B, instrumen pembayaran non-tunai. Instrumen pembayaran non-tunai dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu instrumen pembayaran berbasis warkat, yang termasuk dalam kategori ini adalah cek, biliet giro, nota debit, dan nota kredit. Yang D, instrumen pembayaran berbasis kartu, antara lain kartu kredit, kartu debit, dan ATM. Yang E, instrumen pembayaran berbasis internet dan mobile device. Yang F, electronic money atau e-money sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 26 PBI 2018 tentang uang elektronik, bahwa uang elektronik atau e-money adalah instrumen pembayaran non-tunai yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. G, jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar merupakan sejumlah uang yang tersedia. Para ekonom klasik bahkan menyempitkan mengenai
uang beredar, yaitu hanya uang yang terdiri dari uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat dan tidak termasuk uang yang ada di dalam sistem perbankan. Yang J, uang kartal dan uang giral yang disebut dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit, narrow money, yang sering ditulis dengan MI, rumus MI sama dengan C plus D. Yang kedua, uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. H, instrumen moneter syariah di Indonesia. Instrumen moneter merupakan suatu alat yang digunakan dalam kebijakan moneter untuk mempengaruhi sektor real. Dalam menjalankan fungsi bank sentralnya, Bank Indonesia memiliki instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia, yaitu Giro Wajib Minimum, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI, yang saat ini menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah, disebut SBIS. Pasar uang antar bank syariah disebut PUAS. Dari beberapa instrumen pengendali moneter syariah tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar yang akan diwakili oleh dua instrumen, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia SWBI sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11 PBI 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, merupakan surat berharga prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah di mana diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penerbitan digunakan sebagai salah satu instrumen dalam operasi pasar terbuka. Yang B, pasar uang antar bank syariah, merupakan suatu kegiatan investasi berjangka waktu pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah. Biasanya piranti yang digunakan dalam pasar uang antar bank syariah adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau biasa disebut sertifikat IMA. Terus yang I, faktor pemodalan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Kualitas aset pada penelitian ini diproksi dengan non-performing financing. NPF merupakan indikator keuangan yang perlu diperhatikan untuk melihat pembiayaan bermasalah yang fluktuatif dan tidak pasti. Bagi bank syariah, pembiayaan menjadi lini utama untuk memperoleh penerimaan, sehingga tingginya pembiayaan yang bermasalah pada bank. 5. Teresia Purnawati dan Muhammad Nasrullah, pengaruh instrumen moneter syariah dan alat pembayaran non-tunai terhadap money supply di Indonesia. Dalam lampiran 1 SEOJK nomor 10 SEOJK 03/2014, NPF menjadi indikator kinerja yang penting untuk melihat profil resiko kredit atau pembiayaan bank. NPF menunjukkan tingkat kesehatan bank sebagai pihak intermediasi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang J, peraturan pajak mengenai pajak bunga. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 KMK 04/2001, tanggal 1 Februari 2001, Pasal 3 mengenai pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank adalah sebagai berikut. A, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh final sebesar 20%. Dari jumlah bruto B, wajib pajak luar negeri dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 KMK 04/2001, tanggal 01 Februari 2001, Pasal 4, nominal yang dikenakan pajak yaitu berjumlah di atas 7.500.000, pengecualian potongan PPh pajak bunga tidak dilakukan terhadap bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. 2. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 3. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, Kefling, siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sere. Ke pertanyaan dulu berarti. Main Nanti dulu. lanjut kesimpulan dan saran. Jadi silakan siapa yang mau bertanya. Baik, izin bertanya teman-teman. Tadi beberapa poin sudah dijelaskan sangat clear. Saya ingin coba tanya mengenai tentang apa perbedaan aliran dana dan aliran kas. Mungkin bisa bantu dijelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaannya ditampung dulu siapa lagi yang mau tanya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Halo, Dua lagi guys. Oh, Nur Gofar, silahkan. ya izin bertanya. Iya, boleh. Pertanyaannya yang dimaksud dengan pendanaan pada perusahaan itu apa ya? Oke, makasih Bang Oke. Gofar. Ada lagi? Oke, sama. Ada lagi nggak? Aku dong, aku mau nanya Kak. Boleh. Eh, Sumber dana internal bagi suatu PT itu terdiri dari apa aja sih? Ini siapa ya? Mungkin itu aja pertanyaannya. Ya. Aku, ya. Jelas nggak pertanyaannya tadi? Jelas. Udah. Oke. Aku jawab dari yang Bang Johari dulu ya, pertanyaan Bang Johari dulu. Oke. Pertanyaannya itu apa perbedaan aliran dana dan aliran kas? Jelaskan. Arus kas adalah uang tunai dan aset seperti uang tunai yang mengalir masuk dan keluar dari bisnis kita selama periode waktu tertentu, seperti sebulan, seperempat, atau seterusnya. Dan di sisi lain adalah arus bersih dari berbagai aset keuntungan termasuk arus kas masuk dan keluar dari bisnis kita. Apakah jelas, Bang Johari? Cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih pertanyaan. Oke, aku bakal jawab pertanyaannya Bang Gofar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber pendanaan pada perusahaan? Jadi, sumber pendanaan itu dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Apakah sudah jelas, Bang Gofar? Oke, arigato, jelas. Baik, Oke. saya langsung jawab. Kalau mau jawab, Ya, tadi pertanyaannya apa ya, Esti? Coba diulang. Esti pertanyaannya apa tadi? Oh, untuk pertanyaannya itu sumber dana internal bagi suatu PT terdiri dari apa aja sih? Itu pertanyaannya. Saya akan jawab Jelas nggak? pertanyaannya. Suaraku jelas nggak sih? Jelas. Jadi jawabannya adalah Oke. jadi jawabannya sumber pendanaan internal berasal dari satu laba atau dikenal sebagai laba ditahan atau modal kerja, profitabilitas dan dana tambahan pengelola saham. Sumber pendanaan dapat digunakan untuk kepentingan investasi, membayar beban kewajiban biaya,
pembayaran dividen, dan kegiatan operasional. Itu jawabannya. Udah jelas? Oke, Kak. Makasih banyak. Oke. Jelas. Sudah ya untuk pertanyaannya semuanya udah dijawab. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah prinsip bagi asal pada bank syariah terdiri dari prinsip maharaba dan prinsip musyarakah bank syariah yang didasarkan pada kepercayaan terhadap nasabah dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka risiko akan ditanggung bersama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Konsep bank syariah berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha, bukan sebagai hubungan debitur dan kreditur. Sehingga bank dari mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul resiko kerugian. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. 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 Udah guys.